Halo, saya Rinda Onila Sirait. Saya salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dan peneliti di Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Unpad. Dalam program Science Minute kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemeliharaan satwa liar. Pemirsa Divia, hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau ikan mas lazim berada di sekitar kita. Mereka lazim menjadi teman sehari-hari manusia atau bahkan bisa dianggap sebagai sahabat manusia. Namun akhir-akhir ini kita kerap melihat tampilan satwa liar yang diperlakukan layaknya teman. Mereka berada di ruang domestik kita. Mereka menjadi satwa peliharaan manusia. Para pemelihara nampaknya senang memamerkan satwa liar di ruang publik. Seiring meningkatnya popularitas media sosial pun menjadi ruang pamer baru. Sejatinya setiap satwa liar punya fungsi dalam ekosistem. Tercerabutnya individu satwa liar sejatinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Mereka mengganggu keseimbangan ekosistem dan tentu saja akan berdampak bagi kehidupan manusia. Satwa liar tidak perlu dipaksakan untuk jadi peliharaan. Apalagi dipelihara sebagai hobi. Mengurung satwa liar untuk hidup bersama manusia pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya aspek-aspek animal welfare atau kesejahteraan satwa. Pemaksaan satwa liar berada di ruang domestik pun kerap kali memaksanya untuk mengubah pola hidup mereka. Sebagai contoh, binturong beberapa tahun yang lalu populer sebagai salah satu satwa liar yang didomestikasi sebagai peliharaan. Binturong adalah satwa yang nokturnal, hidup di malam hari dan beristirahat di siang hari. Dengan dipelihara oleh manusia, binturong dipaksa untuk beraktivitas di siang hari. Manusia berusaha untuk mengubah pola hidup binturong. Banyak laporan yang menyatakan bahwa binturong yang dipelihara menjadi stres. Bahkan kematian binturong yang dipelihara di ruang publik atau di ruang domestik itu menjadi lebih tinggi ketimbang binturong yang hidup di alam. Mengubah makanan pun menjadi bagian dari strategi pemelihara. Dengan alasan efisiensi, praktis, manusia kerap mengubah makanan satwa liar yang dipeliharanya. Satwa liar kadang diberikan pelet atau makanan olahan hewan lain. Atau juga satwa liar diberi makanan yang sama yang dikonsumsi oleh manusia. Di sisi lain juga fase reproduksi kerap menjadi korban dari upaya domestikasi ini. Satwa liar dipelihara sebanyak satu individu saja. Karena mungkin dianggap cukup lucu dan bisa bertahan hidup hanya dengan satu individu. Tapi pada kenyataannya, situasi ini menyebabkan satwa liar yang bersangkutan kesulitan untuk bereproduksi. Mungkin tentu saja hal itu bisa terjadi apabila pemelihara mencarikan partner bagi peliharaannya. Namun tetap ya, dia berbeda di alam liar. Proses reproduksinya pun menjadi sangat terbatas dan juga tingkat keberhasilannya tidak setinggi di habitat mereka. Menempatkan satwa liar di sekitar manusia berpotensi untuk menularkan penyakit yang dikenal dengan zoonosis. Hal ini membahayakan bagi manusia dan juga membahayakan satwa liar itu sendiri. Yang terpenting memang keberadaan satwa liar di ruang domestik tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi. Sejatinya tidak ada satwa liar yang bermain-main di taman. Tidak ada satwa liar yang bermain-main di rumah kita. Mereka bermain-main di alam liar. Ada satu hal yang berkaitan dengan potensi peniruan dalam fenomena ini. Jika kita mengutip dalam konteks komunikasi, McQuell dalam bukunya Mass Communication Theory, dia mengulas tentang media baru yang menimbulkan adaptasi publikasi dan peran-peran audiens pada media sosial. Pada media sosial, audiens tidak hanya melakukan encoding pesan, tapi juga memproduksi pesan yang tersebar secara masif, layaknya komunikasi massa.
Layaknya di media massa, pesan yang disebarkan oleh media sosial diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berbagi hal-hal yang positif tentu saja. Ada teori belajar sosial tentang itu yang dikembangkan oleh Bandura, nampaknya juga bisa berlaku pada media sosial. Pakar psikologi ini memaparkan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, namun juga melalui proses peniruan atau modeling. Lalu apa kaitan teori-teori tadi dengan pemeliharaan satwa liar ini? Pemelihara satwa liar sangat berpotensi menjadi model yang menginspirasi netizen untuk kemudian ditiru perilakunya. Misleading information yang disebarkan oleh para pemelihara yang pamer satwa di ruang media sosial sangat mungkin diserap oleh netizen sebagai sebuah kebenaran. Berlanjut pada netizen kemudian terinspirasi dan kemudian menirunya. Ada sebuah kenyataan pahit. Tidak semua netizen mampu menyerap seluruh pesan yang ditayangkan di media sosial. Sangat mungkin netizen terinspirasi pada perilaku-perilaku memelihara satwa liar dilindungi maupun satwa eksotis di rumah. Akibat mereka melihat contoh dari influencer yang ada di media sosial memamerkan koleksi mereka. Di sisi lain, tidak semua netizen punya kemampuan finansial yang sama. Maka jika para influencer, para sultan bisa saja memelihara satwa liar dari proses yang dirasa legal, para pengikutnya tidak bisa mengakses hal tersebut. Ini bisa berdampak pada merebaknya perdagangan ilegal satwa liar di pasar gelap, yang berdampak pada perburuan besar-besaran di alam. Tidak semua orang misalnya mampu menyediakan dana sekitar 45 juta untuk menghadirkan seekor binturong di rumahnya, seperti halnya influencer terkenal di Bandung. Bisa jadi orang-orang yang terinspirasi itu kemudian mencari pemburu untuk mencari binturong di habitat asli mereka dan kemudian memperdagangkannya dengan harga yang dirasa mereka mampu. Apa yang terjadi di sini? Perburuan terjadi, perdagangan gelap meningkat. Tak tertutup kemungkinan netizen kemudian mengambil jalan pintas. Bisa jadi angka kriminalitas pun juga meningkat. Pencurian satwa liar yang dipelihara, baik di ruang domestik maupun pencurian satwa liar yang memang berada di kawasan-kawasan konservasi, itu terjadi. Peningkatan permintaan itu terutama di pasar gelap tentu saja tidak terkontrol. Dan ini sangat berbahaya bagi ekosistem kita. Dalam konteks komunikasi, prinsip saring sebelum sharing menjadi sangat penting. Sebagai komunikator, kita memang nggak bisa mengontrol persepsi netizen. Namun alangkah bijaknya jika kita berupaya menghasilkan pesan yang jernih, apalagi bila kita memiliki niat melakukan edukasi di media sosial. Hal terpenting yang perlu kita perhatikan adalah mencintai satwa liar seharusnya membiarkan ia hidup di kehidupan liar. Cinta yang tulus sebenarnya tidak harus memiliki. Biarkan satwa liar hidup bahagia di alam. Bentuk cinta manusia adalah menjaga habitat, memastikan satwa liar bisa bertahan di luar sana. Mereka bisa hidup dan menjaga kehidupannya. Saya Rinda Unila Sirait. Sampai jumpa pada Science Minute berikutnya.